Hi BYD. Open sunroof. Di sini ada tulisan NFC di bagian spion kanannya, karena dia sebenarnya juga udah ada keycardnya Sobat Setir. Oh, keren banget nih mobil. Sobat Setir. Jadi malu. Norak biasa Sobat Setir. Oke, halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue sudah bersama dengan BYD Atto3 Sobat Setir. Ini adalah lineup SUV yang ditawarkan oleh BYD Indonesia, dan mobil ini sih enak banget. Gue udah cobain mobilnya, dan juga kalau kalian penasaran nih gimana soal driving experience-nya jarak jauh Jakarta-Bandung, kalian bisa klik di atas ini karena Audrey udah cobain mobil ini Sobat Setir. Dan pada video kali ini gue bakal bahas secara keseluruhan eksterior, interior, driving experience, ataupun hal-hal yang gue sukai dari BYD Atto3 ini. So, daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Langsung aja kita mulai dari bahas eksterior depannya dulu nih Sobat Setir. Dari eksterior depannya, kita bisa lihat kalau dia udah pakai desain yang lebih fresh nih Sobat Setir dari BYD, dengan gaya-gaya yang sipit-sipit nih. Lampunya dia sipit, terus juga grillnya dia simple aja. Logo BYD yang baru, serta juga nggak banyak ornamen-ornamen yang aneh. Simple aja di sini, warnanya silver. Dan lampunya ini nyambung ya Sobat Setir. Dari sini, ini tengahnya nyala sampai ke ujung lagi, dan semuanya udah full LED. Dia ada aksen-aksen birunya secara detail nih kalau kita intip headlampnya. Keren banget Sobat Setir, dan karena dia warna birunya ini juga menyambung dengan warna bodinya nih yang warna biru Sobat Setir. Jadi kesannya tuh manis banget. Dia proyektor 2 buah, ada high beam dan juga ada yang lampu utama. Ini udah teknologinya udah pakai LED semua seperti yang gue bilang dari tadi. Dan juga di sini udah ada running sign-nya. Jadi ganteng banget nih Sobat Setir, dan karena dia udah terang, bagian bawahnya dia nggak pakai fog lamp lagi nih Sobat Setir. Terus kalau kita turun ke bawah, dia bagian bawahnya masih sama aksennya, yang ini silver, di bawah juga ada aksen silver ya, pemanis Sobat Setir biar nggak monoton. Serta juga di sini ada aksen warnanya hitam glossy. Ini juga ornamen-ornamennya unik, kayak sisik-sisik ikan juga masih, karena ini masih yang ocean ya. Dia BYD yang Atto3 ini kategorinya yang ocean Sobat Setir, jadi masih ada ornamen-ornamen kayak lautan gitulah pokoknya. Di sini juga ada kamera untuk 360, di atas itu juga ada radarnya. Selain itu, di samping bawahnya itu ada kamera untuk dashcam-nya. Jadi udah built-in untuk dashcam-nya ada di mobil ini gitu Sobat Setir. Dan gue sih suka secara tampilan mobil ini tuh kelihatan simple, tapi tetap nuansanya tuh bisa dibilang futuristik gitu ya. Keren sih. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah Sobat Setir. Oke, sekarang kita lanjut lagi lihat bagian sampingnya. Let's go. Bagian sampingnya bisa kita lihat dia juga kelihatan compact nih Sobat Setir, sebuah SUV compact di mana ini yang emang lagi rame-ramenya di Indonesia. Banyak yang pengen punya mobil SUV compact karena selain dia bentuknya juga bagus ya, terus juga dia capability untuk jalan kemana ajanya gampang. Dia juga punya kabin yang luas, itu yang paling penting buat masyarakat Indonesia Sobat Setir. Dia bagian sampingnya bisa kita lihat di sebelah sini udah ada charging portnya. Bagian samping kanan Sobat Setir, dia udah CCS Type 2 ya. Udah bisa DC dan AC nih Sobat Setir, jadi udah common lah buat di Indonesia. Udah lebih banyak buat ngecasnya nih tipe yang ini. Terus di sini ada aksen BYD design, keren banget Sobat Setir. Dan juga dia udah keyless entry tentunya. Jadi gampang kita buat masuk keluar mobil, akses masuk keluar. Selain dia juga udah keyless entry Sobat Setir, di sini ada tulisan NFC di bagian spion kanannya, karena dia sebenarnya juga udah ada keycardnya Sobat Setir. Jadi tinggal tempel di sini, pluk. Nanti buat ngelock sama unlock mobilnya bisa pakai keycardnya itu, serta juga bisa buat nyala sama matiin mobilnya. Jadi keren banget. Jadi kunci utamanya kita tinggal aja di mana itu bisa pakai keycardnya doang. Gitu Sobat Setir. Jadi praktis. Di atas sini ada roof railnya Sobat Setir, kan SUV ya. Terus juga dia ini ada aksen hitamnya. Ada di over fender, terus nyambung ke bagian bawah sampai ke bagian belakang lagi. Tentunya depan dan belakang remnya udah cakram Sobat Setir, dan dia desainnya ini keren banget. Ada aksen-aksen kayak gininya ya Sobat Setir. Kayak sama kayak bagian bumper depannya nih, menyambung aksen-aksennya. Dia two-tone kayak gini dan kelihatan hampir ketutup nih Sobat Setir biar aerodinamikanya semakin baik. Dia pakai ban dari Continental nih, Eco Continent 6Q Sobat Setir, dan dia pakai 235/50 R18 Sobat Setir. Dan ini sih udah premium ya untuk bannya Sobat Setir. Kalau untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang di 4.455 mm, lebarnya di 1.875 mm, dan tingginya di 1.615 mm.
serta wheelbase-nya di 2720 mm Sobat Setir. Dan kalau kita lihat ini ground clearance ya, dia ada di 175 mm Sobat Setir. Jadi udah cukup banget lah ya buat kita ngelewatin jalan perkotaan di Indonesia maupun kita keluar kota ya, sesekali pakai mobil ini udah mumpuni banget. Sedangkan untuk baterainya tentu saja dia ada di bawah sini Sobat Setir. Jadi udah pakai blade baterai dari BYD ya, yang tentunya untuk safety-nya dia udah teruji. Karena gue juga udah lihat langsung pakai mata kepala gue sendiri, ditusuk itu nggak ada reaksinya sama sekali Sobat Setir. Gokil banget. Sekarang kita lihat nih di bagian pinggul samping sini juga Sobat Setir, di pilarnya ya, dia juga ada aksen-aksen kayak sisik ikan ya. Kembali lagi ini nuansanya ocean Sobat Setir. Jadi ini yang memberikan hal unik ya. Jadi dari mulai BYD Seal, Eto 3 maupun yang Dolphin, dia punya aksen-aksen yang unik kayak sirip ikan gitu Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini senada kayak bagian depannya Sobat Setir. Lampunya dia menyatu dari ujung ke ujung. Ini kalau malam keren banget Sobat Setir. Lampunya udah LED tentunya dan manis banget. Dipermanis ada chrome sedikit nih Sobat Setir di atas lampunya. Dan ini BYD tulisannya bukan ejaan ya, bukan Build Your Dreams. Jadi udah menyesuaikan lah sama pasar Indonesia. Ini bisa diterima dengan lebih baik gitu Sobat Setir. Di atas ada shark fin antena, spoiler bawaan, ada Hemon stop lamp-nya, udah ada rear defogger dan rear wiper juga tentunya Sobat Setir. Dan di sini kelihatan clean aja nih Sobat Setir. Ada tulisan EV kecil nih Sobat Setir, mengingatkan kembali nih kalau si Eto 3 ini ada sebuah electric vehicle. Di sini ada tulisannya BYD Eto 3 dan di sini ada aksen-aksen lagi warna glossy Sobat Setir, mempermanis ya tentunya desainnya. Serta juga di sini ada sensor-sensornya. Ada sensor parkir, di sini ada kameranya, kamera mundur sekaligus kamera 360 yang gue dicobain juga. Itu bagus banget kualitasnya Sobat Setir. Nanti kita lihat selanjutnya juga di sini. Nah, di sini ada rear fog lamp ya Sobat Setir. Berfungsi banget buat di Indonesia yang suka hujan nih Sobat Setir. Dan kalau kalian suka nyalain hazard ya Sobat Setir, mungkin ini nih solusinya. Jadi daripada nyalain hazard itu bingung mobilnya mau kemana ya, kiri atau kanan, pasang ini nih, rear fog lamp. Itu fungsinya bermanfaat sekali. Sekalian aja kita lihat bagasinya Sobat Setir. Dia tombolnya udah power back door. Jadi udah praktis banget. Gak usah repot-repot. Nah, di belakang sini, ini kapasitas bagasinya di 440 liter Sobat Setir dan gede banget. Jadi luas banget nih buat bawa-bawa tas nih. Gampang banget. Koper kurang lebih 3 koper untuk cabin size. Itu muat dan gak ada masalah. Serta dia juga masih ada lagi nih storage di bagian bawah. Storage di bagian bawah sini kita bisa buat taruh. Ini ada toolkit-toolkitnya ya. Buat tire repair kit. Terus juga di sini ada V2L-nya Sobat Setir. Jadi dikasih ya. Udah dapat V2L-nya nih. Jadi kita tinggal colokin juga nih. Buat di bagian charging port yang kanan depan tadi tinggal colok. Nah ini udah kayak colokan yang di rumah. Ini bisa buat kita nyalahin TV lah, kompor listrik lah kalau lagi camping ya. Praktis banget jadinya Sobat Setir. Mobilnya bisa diajak buat jadi genset gitu kalau mati lampu pun ya. Terus juga dia ada 2 level, jadi bisa di atas ini serata lantai, terus juga bisa di bawah ya Sobat Setir. Jadi makin dalam lagi. Dan nggak hanya itu aja Sobat Setir, jadi dia juga bisa dilipat nih row keduanya. Dia sistemnya 60-40 dan kalau dilipat semuanya bisa rata Sobat Setir dan luas ya hingga 1330 liter kurang lebih Sobat Setir. Jadi luas banget dan ini memadai banget dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia Sobat Setir. Gitu, jadi praktis banget. Nah ini ada untuk biar nggak diintip ya dari kaca Sobat Setir buat safety. Gitu, ada separator. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap depannya. Let's go. Di bagian cupnya ternyata di sini ada motor listriknya nih Sobat Setir. Jadi dia nggak di cover ya Sobat Setir, bisa terekspos seperti ini. Kita bisa akses langsung untuk motor listriknya. Dia ini bisa menghasilkan tenaga hingga di 150 kW atau setara dengan 201 horsepower. Torsinya di 310 Nm. Artinya dia bisa melesat 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 7,3 detik aja klaimnya. Dan banyak yang ngeklaim mobil ini lebih kenceng dan kemarin Audrey juga di Bandung ngeklaim mobil ini lebih kenceng. Nanti kita buktiin aja pakai alat tes logic ya Sobat Setir biar lebih akurat lagi. Bener nggak nih mobilnya bisa lebih kenceng dari itu. Dan kalau baterainya seperti yang gue udah bilang, baterainya tentu ada di bagian bawahnya dan pengecasannya dari sebelah sini Sobat Setir udah CCS Type 2 ya. Dan DC fast chargingnya ini klaimnya
30% hingga 80% bisa selesai dalam waktu hanya di bawah 30 menit aja Sobat Setir. Gitu, kapasitas baterainya dia ada di 60,48 kWh, dimana ini klaimnya juga range-nya bisa hingga 480 km, yang artinya Jakarta sampai ke Semarang itu hanya butuh satu pengecasan aja. Gokil banget dan udah gak sabar pengen nyetir, tapi kita bahas dulu bagaimana tentang interiornya. Let's go! Yap, masuk ke bagian row keduanya dulu nih Sobat Setir. Di sini gue ngerasa dia tuh spacious banget, dimana ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm, dan di sini gue masih dapat kurang lebih hingga 12 jari. Untuk headroomnya gue masih dapat hingga kurang lebih di 8 jari nih Sobat Setir. Jadi masih oke banget, dimana dia dapat panoramic sunroof yang besar banget sampai ke bagian belakang gini. Jadi emang nuansa leganya gitu makin berasa lagi Sobat Setir. Dan uniknya juga nih, bagian interiornya dia ini bener-bener berani banget Sobat Setir. Seperti contohnya perpaduan warnanya, pakai warna biru kayak gini, stitchingnya dia warna merah. Terus juga di sini warna putih Sobat Setir. Dia juga ada perforated kayak gini ya. Dan dia di sini pembukaan pintunya unik sekali, bukan ditarik congkel kayak gini, tapi diturunin ke bawah kayak gini. Dan ini adalah speaker juga Sobat Setir, jadi memanfaatkan banyak ruang ya Sobat Setir. Desainnya sih keren banget. Dan kalau gue duduk di sini juga nyaman Sobat Setir, karena dia bisa menopang paha gue dengan baik. Di sini masih bisa masuk kakinya, dan dia flat floor kayak gini. Karena dia sekali lagi mobil listrik, jadi nggak ada donggol tengahnya ya. Di sini dia dapat AC ke Sobat Setir, dan AC-nya juga bentuknya unik kayak barbel Sobat Setir. Di sini ada tulisan BYD desainnya. Terus juga ada USB untuk Type A dan Type C. Di sini ada storage lagi. Di sini ada storage lagi Sobat Setir. Ada kantong-kantong yang ini terbagi juga nih Sobat Setir. Jadi bisa buat naruh-naruh HP, naruh-naruh majalah gitu ya, bisa terbagi seperti ini. Untuk bagian tengahnya, nah di sini dapat juga armrest yang proper. Jadi duduk di sini makin enak lagi. Dua buah cup holder di sebelah sini. Terus juga dia proper nih Sobat Setir. Bagian headrestnya 3 buah, 3 titik kayak gini, enak proper, jadi makin enak lagi. Serta juga masih dapat ini seat beltnya 3 titik untuk 3 orang penumpang, serta juga dapat Isofix nih buat bawa bayi ya, kursi bayi. Gitu Sobat Setir. Bagian belakangnya ini juga kapasitif untuk bagian lampunya ya. Lampunya udah LED, airbag bagian samping, curtain. Jadi mantep banget nih Sobat Setir. Dan bagian depan semakin spesial. Kita lihat yuk, let's go. Nah, bagian row pertamanya ini dia yang unik Sobat Setir. Di sini ada kayak urat-urat ototnya ya. Sampai ke bagian depannya dashboardnya. Sebelah sini nih urat-urat ototnya Sobat Setir. Barbelnya sampai ke bagian tengah sini. Di sini ada wireless charging Sobat Setir. Memudahkan kita tentunya. Kekinian ya. Weh, anak muda nih Sobat Setir mobil ya. Tuh, ketahuan udah wireless chargingnya hidup. Terus juga di sini ini kayak buat alat treadmill gitu ceritanya. Keren banget Sobat Setir. Di sini ada tombol-tombol. Ini kan buat transmisinya ya. Dia P-nya ditekan seperti ini. Lalu untuk D-nya ini ada unlock di bagian kanannya, dipencet dulu, turun ke bawah. Nah, ini D, ditahan setengah, ini N, didorong ke depan, ini R Sobat Setir, sambil pencet unlock-nya. Gitu. Jadi ini sih praktis juga ya, dan futuristik. Di sini materialnya juga empuk nih, jadi mewah. Ini start stop-nya untuk nyala matiin si mobilnya. Dan ini udah hidup mobil ya sekarang karena dia elektrik, jadi hanya kedengeran suara AC lah ya Sobat Setir. Di sini ada hazard, parking, terus juga ada blind spot monitoring, auto hold udah ada di sini Sobat Setir. Di sini ada juga buat kita ubah untuk regenerative braking. Dia ada 2 ya, standar dan juga high. Serta juga di sini ada mode berkendaranya lagi nih untuk yang di snow ya. Terus juga di sini ada 3 modenya, sport, normal, dan eco Sobat Setir. Ada di bagian sini ada shortcutnya. Terus juga ada defogger depan, ada AC, terus juga ada auto untuk AC-nya, dan shortcut untuk volume gitu Sobat Setir. Jadi ini tombol-tombol yang sangat bermanfaat kalau kita lagi nyetir ya. Ini bakal memudahkan kita, jadi nggak perlu akses di sini. Ini secara lebih singkat. Dan di sini ada rem elektriknya gitu Sobat Setir. Ada 2 buah ini Sobat Setir di sebelah sini untuk cup holder, dan dia ada levelingnya ya, ada di sini. Kita bisa akses buat tambahin tingginya biar botol yang kecil nggak masuk ke dalam banget. Dan di sini ada storage lagi buat kita naruh-naruh, dan ini gede loh masuk ke dalam sini. Ini juga materialnya soft nih Sobat Setir, jadi mewah. Sini juga materialnya soft, stitching warna merah. Materialnya sih enak ya, berasa gitu mobil premium Sobat Setir. Soft touch. Steeringnya dia bentuknya unik, ini kayak buntut lumba-lumba gitu. Aksen-aksennya juga mewah, dia pakai warna biru kayak gini. Ininya pakai gun metal Sobat Setir. Di sini ada
tombol-tombol untuk adaptive cruise control, untuk line keeping, untuk kita ngatur juga rotate screen ya, bisa melalui di sebelah sini steeringnya, sebelah kanannya yang ini untuk pengaturan head unitnya juga sobat setir. Ini untuk volume, untuk MID-nya juga, dan MID-nya di sini unik karena dia bisa ikut sama steeringnya nih sobat setir, naik turun ya sobat setir, dia bisa ikut tuh maju mundur naik turun. Dan ini ukurannya di 5 inci sobat setir. Dia udah full digital seperti ini, informasinya bisa ada TPMS, range, ada berapa persen baterainya, odo normal lah ya, seperti eco mode segala macam juga bisa tampil di sebelah sini sobat setir. Lalu juga untuk posisi duduk, dia tentu aja pengaturan joknya udah elektrik nih sobat setir, maju mundur naik turun, dan juga untuk recline-nya jadi memudahkan kita, serta juga yang tadi steeringnya bisa tilt dan teleskopik seperti ini sobat setir. Gitu, mantep banget. Gak hanya itu, bagian storage-nya nih yang gue suka dari sebuah mobil listrik tentu aja. Nah ini nih, storage yang tengah sini bolong gede banget, jadi memudahkan kita kalau mau naruh barang, kita akses buat naruhnya dan ambilnya itu gampang sobat setir. Dan di bawah sini kita juga bisa lihat di sini ada power outlet, ada juga buat USB, ada 2 buah yang Type A dan yang Type C sobat setir gitu. Oke. Untuk head unitnya, dia ukurannya di 15,6 inci, gede banget sobat setir, dan ini juga base-nya udah Android, jadinya udah gampang kalau kita mau operasiinnya, tentu aja jadi gampang ya, lebih cepat adaptasinya. Kayak di sini kita tarik dari atas, keluar your shortcut kayak gini buat suara, media, navigasi, terus juga ini brightness-nya si instrument cluster juga kita bisa atur dari sini. Lalu juga di sini ada shortcut buat panoramiknya ya. Nah, kita bisa atur-atur dari sini sobat setir. Sunroof sama sunshade-nya diatur dari sini. Terus juga ada shortcut yang lain. Kayak misalkan di sini ada yang untuk auto headlamp-nya, terus juga ESC off. Terus juga di sini ada WiFi. Jadi udah bisa kayak tablet beneran, bisa connect sama WiFi sobat setir. Ada Bluetooth tentunya, terus juga dia ada beberapa mode nih. Jadi bisa ada dark mode juga sobat setir. Jadi kalau lagi malam-malam nggak terlalu silau gitu ya. Oke, terus juga kita bisa lihat di sini dia bisa rotate juga nih sobat setir. Ada auto rotate. Nah, karena mobil ini tentu saja sebuah BYD ya, dia bisa berputar seperti ini. Wah, keren banget nih sobat setir. Jadi benar-benar menyesuaikan ya kebutuhan kita, enaknya ngeliatnya kayak gimana nih. Nah, menu-menunya di sini, menu utamanya dia ada navigation, ada music, ada radio. Nah, ini bisa diganti-ganti sih sebenarnya. Wah, audionya juga udah oke banget nih sobat setir. Selama gue dengerin sih pakai audio bawaan BYD ya, ini bukan brand lain tapi udah oke banget. Sini ada BYD Assistant, jadi udah bisa ada voice command-nya. Hi BYD, open sunroof. Sunroof di atas jadi kebuka nih sobat setir. Hi BYD, close sunroof. Kayak gitu. Hi BYD, rotate screen. Okay, rotating the screen. Nah, jadi bisa mengatur segala macam ya, kayak AC, sunroof, jendela, volume, semuanya bisa diatur melalui voice command. Ada untuk koneksi phone, radio, music di sini, navigasi. Navigasinya udah ada yang bawaannya sobat setir, dan ini juga bekerja dengan baik tentunya kalau udah terkoneksi sama internet. Dan bahkan kalau kita lihat ya, bisa ada 3D gedung-gedungnya gitu, keren banget sobat setir. Nah, ini gede banget layarnya ya, jadi wah udah nggak perlu khawatir lagi. Lanjut lagi, di sini ada Android Auto, dan kalau Apple CarPlay dia masih harus pakai kabel ya sobat setir. Ada media center, vehicle image, ini adalah kamera 360-nya sobat setir. Jadi kamera 360-nya juga banyak banget nih, bisa dari segala sisi ya tentunya, dan juga bisa transparan kayak gini sobat setir. Serta dia juga bisa ada yang 3D kayak gini. Nah, jadi memudahkan kita kalau masuk gang kecil atau mau parkir ya sekalipun, kita bisa ngelihat garisnya dengan lebih jelas gitu sobat setir. Lanjut lagi, geser, di sini ada setting, ada smart charging, ada user manual. Di setting ini pengaturannya banyak banget, mulai dari internet karena dia udah bisa wifi ya, terus juga audio, setting speakernya, brightnessnya ya yang tadi di shortcut, software, terus juga ADAS sobat setir. ADASnya udah lengkap sobat setir, udah ada adaptive cruise control, line keeping juga udah lengkap semua. Energi semua bisa kita lihat dari sini, baterainya berapa persen, regenerative brakingnya bisa kita set, range display mode-nya juga bisa kita set di sini.
Nah, konsumsi baterai juga bisa kita lihat di sini secara real sobat setir gitu. Ada grafiknya juga, serta juga di sini. Nah, ini yang lumayan membuat gue terkejut juga, ternyata meskipun dia lebih ke arah SUV, ternyata steering assist mode-nya bisa disetting jadi sport, terus brake assist mode-nya juga bisa diubah jadi sport kayak gini. Jadi mobilnya juga bisa lebih agresif lagi gitu ya. Wah, keren nih. Nah, lights di sini ada buat pengaturan ambient light sobat setir. Ambient light-nya berbagai warna ya tentu saja. Ini ada brightness-nya, bisa buat di depan, di belakang, atau di seluruh mobil. Bisa dynamic color juga, jadi dia ada ngikutin ini ya, ganti-ganti warna, ataupun music rhythm, jadi bisa ngikutin beatnya dari music sobat setir. Di time running light-nya bisa kita nyala matiin di sini. Terus di sini juga ada headlamp adjuster nih sobat setir, jadi biar nggak ngiloin ya kalau kita bawa barang, mobilnya agak nonggak ke atas. Nah, kita bisa atur di sini. Ada welcoming home light-nya, terus juga ada before entering, jadi bisa nyala menyambut kita juga. Gitu, keren banget. Auto fold buat spion, AC, door window, semua notification semua bisa di sini. Gitu sobat setir. Menarik banget, dan di bawah sini juga ada shortcut kayak buat AC. AC-nya juga udah lengkap tentunya, pengaturannya udah dual zone juga sobat setir. Kiri kanan bisa beda ya. Tuh. Bisa beda dia, kiri kanan bisa sync, bisa enggak. Terus juga ini pengaturannya bisa ke atas, bisa ke kaki, bisa ke semuanya gitu. Dan juga dia bisa di split screen nih sobat setir. Jadi nah, ini yang kiri apa, yang kanan apa, bisa di split kayak gini. Terus juga dia bisa rotate-nya bisa melalui tombol di sini di layar ataupun di steering ya. Sini juga ada ini kayak kalau kita tahu sobat setir. Nah, ini buat aplikasi yang tadi kita udah buka ya. Dia bisa kita akses di sini secara tepat, secara cepat sobat setir, dan bisa kita clear langsung kayak gini. Gitu. Oke, ini sih nggak habis-habis ya untuk pengaturan sebuah mobil dari brand China nih sobat setir. Emang semuanya informasi lengkap, pengaturan setting-setting lengkap dari head unitnya. Luar biasa banget. Lanjut lagi, kita geser ke bagian atas. Di sini ada tombol-tombol kapasitif nih sobat setir. Jadi lampu-lampunya ini kapasitif untuk nyala matiinnya, serta juga untuk tutup buka sunroofnya nih, dia secara kapasitif nih sobat setir. Gitu. Keren banget ya, kekinian banget lah. Harus sudah punya sunroof mobil zaman sekarang biar makin mantep lagi kalau konten di bagian interior. Gitu sobat setir. Gue rasa cukup bagian interiornya. Mending sekarang kita lihat gimana impresi berkendaranya. Let's go. Yap, langsung aja gimana soal rasa berkendaranya. Gue sendiri juga udah penasaran banget nih kalau soal rasa berkendara, karena kemarin baru sempat first impression pas launching pertama kali BYD di Indonesia ya. Itu kita cuma di sekitar Taman Mini. Nah, kali ini gue udah beberapa hari bersama dengan 803-nya. Dan yang gue rasain adalah terutama dari mulai posisi duduknya nih sobat setir. Posisi duduknya dia bisa sangat fleksibel karena steeringnya kan bisa naik turun ya, bisa maju mundur juga. Jadi enak nih, bisa banyak menyesuaikan postur tubuh masyarakat Indonesia nih. Termasuk untuk joknya juga, untuk pengaturannya dia udah elektrik, bisa naik turun dan juga bisa recline, maju mundur. Jadi enak, dan ternyata ini juga cukup rendah nih, meskipun dia sekali lagi sebuah EV yang mana di bawahnya ada baterai dan dia adalah sebuah SUV ya. Dan ternyata dia bisa cukup rendah, jadi masih ada nih ala-ala sportinya dari sebuah SUV BYD 1 ini gitu sobat setir. Lanjut lagi soal visibilitas. Mobil ini secara visibilitas sih gua no comment ya, nggak ada masalah sama sekali. Enak buat pandangan ke depan jelas, ke kanan ke kiri juga jelas. Terutama dia juga udah dibantu sama blind spot monitoring ya. Jadi kalau ada objek di blind spot mobil ini, itu bisa kelihatan dari notif blind spotnya sobat setir. Ke belakang emang kalau kaca belakangnya dia lumayan pipih nih sobat setir, jadi lumayan kecil, tapi tetap enak ngeliat ke belakang, masih nggak ada isu lah ya gitu. Terlebih lagi dia punya kamera 360. Nah, ini bisa kita pakai sambil jalan. Tombolnya ada di steering sini sebelah kiri sobat setir. Jadi gampang banget. Jadi bener-bener bisa ngeliat mobilnya juga secara bird view ya dari atas sobat setir, dan ini ngemudahin banget. Jadi makin safety lah kita buat jalan. Kalau mau ngeliat sampai ke bawah mobil pun juga bisa, nih ada kameranya.
jadi nggak bakal kepentok mobilnya juga gitu. Mau ke kiri kanan juga bisa sobat setir, jadi kalau lewat gang-gang gitu ya aman banget lah, kita nggak bakal takut mobilnya kejeblos ke got gitu. Jadi untuk visibilitas itu enak banget, terutama udah dapat kamera 360 yang ini kualitasnya sih jempolan banget dari BYD. Selanjutnya bagaimana soal bantingannya nih sobat setir. Nah ini yang dari tadi gue pengen sampaikan juga nih ke sobat setir semua. Kalau pas first impression itu gue ngerasain mobil ini kayak di atas awan ya, empuk banget. Meskipun gue nggak coba buat ngebut atau ke jalan-jalan yang rusak segala macam, itu udah ketahuan banget. Langsung impresi awalnya mobil ini tuh empuk gitu. Dan setelah gue pakai jarak jauh, emang bener nih sobat setir, kalau mobil ini tuh punya karakter yang empuk tapi premium. Jadi dia empuk tapi nggak yang bikin mental-mentul, bikin mual, terus bikin limbung segala macam, enggak. Tapi yang ini tuh bikin nyaman, benar-benar nyaman. Padahal ini sebuah SUV di mana banyak masyarakat Indonesia kan image-nya kalau SUV itu keras ya bantingannya, terus juga limbung gitu. Nah yang ini enggak sama sekali sobat setir. Jadi tetap berasa super duper nyaman, enak banget. Ini dibawa buat lari kenceng juga dia tetap manteng. Kalau kita lumayan bermanuver juga mobilnya nggak yang limbung, nggak sampai kita mual gitu ya. Dan juga terutama kalau kita ngelewatin jalan-jalan yang kurang rapih nih sobat setir, yang ada polisi tidur segala macem ya, itu enak banget karena bisa diredam dengan baik nih sama mobil ini sobat setir. Gue sih ngerasanya nyaman banget buat perjalanan jauh, apalagi ya sobat setir, bener-bener rasanya kayak ada di atas awan gitu kalau gue kalau gue asumsikan gitu ya. Dan kalau soal kekedapan kabinnya, ini mobil listrik sobat setir, jadi tentu aja nggak ada yang namanya suara mesin, jadi hening. Ini di aspal pik yang bagus nih, baru dibikin aspalnya, nggak ada suara sama sekali, minim. Emang sedikit ada masuk road noise-nya, karena ya itu tadi, nggak ada suara mesin, jadinya yang kedengeran ya sisanya ya road noise gitu. Tapi itu juga minim banget sobat setir, jadi kekedapan kabinnya juga udah oke banget. Ditambah lagi nih, kita kenikmatan berkendaranya semakin enak buat jarak jauh itu karena kualitas dari audionya nih sobat setir. Jadi meskipun audionya ini bukan pakai branded yang kayak Harman Kardon atau Bose dari Sony misalkan juga enggak, ini dia pure dari BYD, tapi tetap untuk suaranya itu bisa dinikmati dan enak nih sobat setir. Powernya enak, terus juga clear suaranya ya, karena kekedapan kabinnya oke, itu makin mantap lagi kita buat carpool karaoke naik mobil ini. Oke banget sobat setir. Selanjutnya sobat setir, yang ditawarkan oleh BYD Atto 3 adalah ADAS-nya nih. Sistem ADAS-nya yang bisa dibilang juga udah cukup lengkap, dimana dia udah ada adaptive cruise control nih sobat setir. Gampang banget pengoperasiannya. Itu tinggal kita klik di sebelah sini yang ada gambar, ada speedometer ya gitu ya. Kita klik, terus kita set ke bawah. Nah udah di set nih kayak gini. Dia udah aktif. Terus juga untuk line-nya, line keeping-nya, line support system-nya, tinggal kita aktifin di sebelah sini, sebelahnya. Udah mobil ini kurang lebih bakal nyetir sendiri kayak gini sobat setir. Jadi enak banget, dia bakal tetap jaga mobilnya di dalam marka jalan ya. Jadi menyesuaikan aja. Nah terus juga lumayan nih sobat setir, kalau mobil ini dia sedikit bawel ya, gue bisa bilang. Kalau kita lepas tangannya, kalau kita pengen tes nih seberapa lama sih dia bisa dilepas tangannya, dia nggak gitu lama, paling beberapa detik. Ntar lagi dia bakal tuh, tangannya tetap harus di setir ya. Nah ini kita ngikutin speed mobil di depan, dia tetap nyesuaiin gitu sobat setir. Jadi itu fungsinya adaptive cruise control, dimana itu kepake banget nih buat jalanan di Indonesia yang notabene ya banyak yang namanya tiba-tiba ngerem segala macam, stop and go ya. Ya mobil ini juga untuk adaptive cruise controlnya udah bisa dipakai buat low speed ya. Jadi buat kemacetan pun dia udah bisa dipakai gitu sobat setir. Dan cuma memang kalau adaptive cruise controlnya kalau tiba-tiba tuh agak lumayan bikin kaget, karena dia bakal ngegasnya lumayan kasar, terus ngeremnya juga lumayan kasar. Beda sama abangnya BYD Seal yang kemarin gue udah tes juga, Jakarta sampai Bali, itu no comment untuk ADAS-nya, itu nyaman banget. Kalau yang ini emang agak sedikit dia ngejambak gitu ya, kalau tiba-tiba depannya kosong dia bakal terus dia bakal ngerem agak lumayan kasar. Tapi ya sekali lagi ini mobil listrik, jadi emang tenaganya itu spontan ya, sehingga memang kita ngerasainnya agak dijambak gitu, torsinya terlalu instan gitu sobat setir. Tapi selebihnya oke banget nih sobat setir. Selanjutnya juga yang tadi gue mention, kiri kanan udah dapet blind spot monitoring ya, jadi aman banget. Terus juga di belakang udah ada rear cross traffic alert, jadi kita nggak bakal namanya
ada objek dari kiri kanan ya, dia keluar, kita nggak bakal nabrak, dia bakal kasih kita notifikasi. Jadi udah aman banget, mobilnya udah safety banget. Terus juga Sobat Setir, teknologi-teknologi yang ditawarkan oleh mobil ini, seperti contohnya mobil ini udah dilengkapi sama regenerative braking ya Sobat Setir. Jadi ada dua pilihan, yang standar dan juga yang high, dimana ini ngebantu banget buat mobil listrik biar tenaganya tuh nggak kebuang sia-sia gitu Sobat Setir. Kalau kita banyak ngerem di stop and go atau di jalan turunan sekalipun, kita tinggal set di high, nanti kita lepas gasnya, dia bakal regenerative braking sendiri, bakal nurunin kecepatan. Itu si hasil regenerative brakingnya buat ngisi baterainya lagi Sobat Setir. Selebihnya dia juga ada snow mode, dimana kan ini mobil aslinya dari Tiongkok ya, BYD. Jadi dia ada snow mode karena di Tiongkok sana ada salju ya Sobat Setir. Nah, fungsinya ini biar mobilnya bisa lebih aman lagi kalau kita pakai di jalan-jalan yang licin gitu ya. Jadi nggak gampang tergelincir. Terus juga ada 3 pilihan untuk mode berkendaranya. Dari tadi gue pakai Eco, ada normal, dan juga ada sport nih Sobat Setir. Dimana kalau yang sport, nah ini bikin gue terpacu adrenalinnya karena respon dari gasnya ini langsung lebih galak lagi ya. Nah, sekalian abis ini kita cobain gimana soal performanya, karena banyak media, banyak juga yang bilang, termasuk Audrey yang udah nyobain pas ke Bandung, katanya mobil ini dari klaimnya di 7 detik kan, 7,3 detik, ternyata nyatanya lebih kencang. So, kita lihat aja yang dari alatnya ini, yang udah ada built-in dari mobilnya di berapa detik, dan dari alat draggy-nya kita berapa detik, kita tes. Oke. Oke Sobat Setir, langsung aja, gue juga udah penasaran gimana soal performanya. Dimana mobil ini, dia juga udah ada built-in nih untuk kita tes akselerasinya. Kita masuk ke mode sport nih Sobat Setir, terus kita pilih MID-nya di sini. Nah, MID-nya udah ada acceleration timer, tinggal klik. Nah, dia bakal jadi ini ya, semacam stopwatch buat kita ngelihat berapa 0 ke 100-nya nih Sobat Setir. Setelah itu juga gue udah siap draggy ya. Oke, udah masuk mode sport, kita matiin AC Sobat Setir biar makin mantap lagi akselerasinya. Udah masuk ke D, 3, 2, 1. Oke. Oke, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Sobat Setir. Oke, kalau di sini dia klaimnya di 7,3 detik. Sama ya, sesuai dengan klaimnya Sobat Setir. Dan kalau di draggy dia dapat di 7,8 detik Sobat Setir. Ya, memang kembali lagi kita lagi tes kayak gini, lumayan bawaannya banyak nih Sobat Setir. Juga di sini ada 3 orang di dalam mobil. Jadi mungkin pengaruh ya. Kurang lebih di 100 kilo lebih nih sama gua bertiga nih. Jadi lumayan pengaruh dari situ. Tapi memang mobil ini nggak bisa dibilang pelan juga, karena gile akselerasinya di bawah 10 detik buat mobil sebuah SUV ya. Kenceng sini mobil Sobat Setir. Enak ya, jadi buat kita pakai harian itu udah lebih dari cukup. Kalau kita pakai buat di dalam kota sih ini enak banget nih. Terus juga kalau kita pakai keluar kota buat nyusul-nyusul, nggak ada problem lah, udah langsung ngacir terus. Karena pengalaman bawa BYD Seal juga ke Bali, kita coba nyusul-nyusul sih mobil semua lewat ya, dilibas sama BYD Seal. Karena emang mobil listrik tenaganya itu yang instan, itu yang bikin nagih, itu yang bikin kayak wah ini sih nggak ada lawannya gitu Sobat Setir. Mobil ini kencang Sobat Setir karena dia punya tenaga hingga 150 kW atau setara 201 horsepower dan torsinya di 310 Nm. Itu sih enak banget buat harian. Wah, kencang Sobat Setir, gokil. Nah, dia kencang tapi tetap terkendali karena dia juga bisa diatur nih untuk steeringnya. Kita bisa ganti di sport nih Sobat Setir. Jadi setirnya makin direct lagi, makin enak lagi buat kita ngontrol mobilnya. Terus juga brake-nya juga bisa diatur nih. Jadi gimana kita sensitif si brake-nya ya, pengeremannya Sobat Setir, itu bisa diatur dari sini ya secara digital. Jadi udah oke banget mobilnya, gokil. Oke Sobat Setir, itu dia full review kami terhadap BYD Atto 3. Dimana mobil ini menurut gue emang bisa memberikan kesan yang nggak ngebosenin. Baik dari eksterior ya, interiornya, fitur-fiturnya, rasa berkendaranya luar biasa banget.
Gua ngerasa mobil ini tuh bisa memenuhi kebutuhan kita ya Sobat Setir. Mulai dari mungkin kaula muda nih Sobat Setir yang lagi cari mobil yang bisa dibawa kemana aja, yang tentunya hemat, irit nih Sobat Setir untuk commuting dalam kota, ini udah mumpuni banget. Serta untuk keluar kota juga mobil ini terjangkau Sobat Setir, bisa menjangkau banyak kota gitu ya dengan mudah tentunya Sobat Setir. Dan juga mobil ini untuk saat ini masih hanya ada satu varian harga, dia di 515 juta rupiah Sobat Setir. Dan untuk warnanya, selain warna biru kayak gini, dia juga ada warna hijaunya yang gak kalah menarik, ada warna putih dan juga warna abu-abu Sobat Setir. Nah, kalian suka yang mana? Kalian komentar di bawah, dan fitur-fitur menarik apa aja yang kalian suka dari mobil ini, komentar di bawah Sobat Setir. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Artinya setara dengan 201 HP, dan itu gitu, mantep banget.